Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini admin akan bawain cerita dari Bri. Untuk teman-teman yang penasaran karya dari Bri itu apa aja sih tulisannya, admin akan sertakan link Twitternya di deskripsi ya. Oke, gak usah banyak ngomong lagi. Mari kita berdoa untuk bisa lanjut ke cerita ini. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Rumah ini entah bagaimana udara di dalamnya selalu segar dan nyaman, membuat semua penghuninya betah tinggal berlama-lama. Padahal struktur bangunannya bukan struktur bangunan yang dibuat sengaja untuk mempermudah aliran udaranya agar mengalir lancar. Jendelanya tidak terlalu banyak, langit-langitnya juga tidak terlalu tinggi. Agak aneh sebenarnya. Terkadang suhu di dalam lebih dingin dari suhu di luar. Tapi ya tetap saja kami tidak terlalu memikirkan keanehan itu, karena kami memang nyaman-nyaman saja. Banyak yang bilang mungkin karena Bandung memang cuacanya selalu dingin, tapi terkadang ada juga rumah yang di dalamnya pengap dan panas, padahal suhu di luar dingin. Entah mungkin sirkulasinya yang kurang bagus atau ada sebab-sebab lain. Suasananya seperti di rumah kami sendiri, tidak seperti tempat-tempat kos yang lain. Teman-teman kami pun lebih sering menjadikan rumah ini sebagai tempat berkumpul untuk sekadar ngobrol atau mengerjakan tugas kuliah, tempat nongkrong istilahnya. Banyak yang tinggal betah berlama-lama. Walaupun belakangan hampir semuanya tidak ada yang berani untuk menginap kalau tidak terpaksa. Kenapa begitu? Ada alasannya. Aku punya kebiasaan ketika tinggal di rumah ini. Kebiasaan itu adalah tidak pernah mengunci pintu kamar. Semua penghuni rumah bebas keluar masuk walaupun aku sedang berada di luar rumah. Mungkin karena kamarku adalah kamar yang paling lengkap fasilitasnya. Ada TV, radio tape, dan sound systemnya, komputer, PlayStation, gitar, dan lain-lain. Lengkap. Teman-teman sesi rumah bebas untuk menggunakan semua fasilitas di dalam kamar, atau hanya sekedar menonton TV. Termasuk Memi dan Sisi. Mereka juga tanpa sungkan masuk ke kamarku kapanpun mereka mau. Begitulah. Aku punya 3 sahabat yang aku kenal sejak kecil, sejak kami masih sama-sama tinggal di kampung halaman. Mereka adalah Ray, Dedi, dan Ali. Ray dan Dedi kuliah di Bogor, sedangkan Ali bekerja di kampung halaman. Ray dan Dedi sering berkunjung ke Bandung ketika sedang libur perkuliahan, dan tentu saja mereka menginap di tempat kosku. Sekitar 3 bulan setelah tinggal di rumah itu, Dedi menghubungiku kalau dia akan berkunjung ke Bandung selama beberapa hari, sekaligus berniat untuk menginap di tempat kosku yang baru. Dedi belum pernah menginap di rumah tempat yang baru ini, karena ini adalah kunjungan yang pertama. Dedi sama sekali belum mengetahui jalur menuju rumah kos. Jadi rencananya aku akan menjemputnya di terminal lebih panjang sepulang dari kampus. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Baru setelah itu jemput Dedi ke terminal. Tapi betapa terkejutnya aku ketika sesampainya di rumah, ternyata Dedi sudah ada di dalam kamar. Sedikit bersyukur juga, karena akhirnya aku tidak harus repot-repot menjemput ke terminal. Kok bisa tiba-tiba sudah sampai rumah aja Dedi? Gimana caranya? Tempat ini kan jauh dari terminal, tanyaku penasaran. Iya, tadi di terminal saya langsung telepon ke rumah ini. Malas menunggu berlama-lama di terminal, jawab Dedi tegas. Lantas, yang mengangkat dan menjawab telepon tadi siapa? Tanyaku semakin penasaran. Sepertinya pembantu kalian deh. Dia yang memberitahu petunjuk jalan menuju rumah ini. Saya harus naik angkot apa dan turun di mana, terus menyambung naik angkot yang mana lagi. Memang percakapan di telepon tadi seperti apa sih, Ded? Aku semakin penasaran. Kemudian Dedi menceritakan detail percakapannya. Halo, Brinya ada? Yang menjawab seorang perempuan nih.
Brinya sedang kuliah mas. Ini siapa? Ini Dedi, teman Bri dari Bogor. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini Teteh. Mas Dedi langsung kesini saja. Setelah itu Dedi langsung menuju alamat rumah dengan mengikuti petunjuk jalan yang diberikan oleh perempuan yang menjawab telepon itu. Perempuan yang menurut Dedi berbicara dengan logat Sunda, Bandung. Sekadar info, Memi dan Sisi tidak berlogat Sunda karena memang mereka bukan orang Sunda, apalagi berbahasa Sunda. Mereka sama sekali tidak bisa. Sekitar 1 jam kemudian Dedi sampai dan langsung mengetuk pintu rumah. Dedi bilang cukup lama dia menunggu di depan karena tidak ada yang membukakan pintu. Setelah beberapa puluh menit, akhirnya pintu rumah ada yang membuka. Dari dalam muncul seorang perempuan. Perempuan itu berambut panjang dan berkulit putih, berumur sekitar 30 tahun. Silakan masuk mas, kamar Bri yang sebelah sini, pintunya nggak terkunci kok. Dengan ramahnya perempuan itu mempersilahkan Dedi untuk masuk, seraya menunjukkan letak kamarku. Setelah memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih, Dedi langsung masuk kamar. Masih menurut Dedi, perempuan itu langsung berjalan ke arah belakang dan tidak pernah kelihatan lagi. Setelah itu, dia kelihatannya sakit Bri, wajahnya pucat dan kuyung, ucap Dedi mengakhiri cerita. Aku agak kaget mendengar cerita panjang lebar yang Dedi katakan. Setelah itu, aku langsung memeriksa sisi rumah dan mendapati bahwa rumah dalam keadaan kosong. Hanya aku dan Dedi yang berada di dalamnya. Di rumah itu, memang ada perempuan yang kami pekerjakan untuk membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Tetapi dia hanya datang pada hari Sabtu dan Minggu, tidak menginap. Pada waktu Dedi datang, pun perempuan itu sedang tidak bertugas, karena memang hari itu bukan harinya beliau bekerja. Aku sengaja tidak menceritakan tentang hal itu kepada Dedi selama 3 hari dia menginap. Dia seorang yang penakut. Aku tidak mau nantinya jadi tidak nyaman. Masih pada hari itu juga, kami berbincang berdua di kamarku sampai larut malam. Sekitar jam 12 tengah malam, aku tertidur pulas. Tapi kemudian sekitar 1 jam setelah itu, aku terbangun dan mendapati Dedi tidak ada di dalam kamar. Kemana Dedi? Pikirku dalam hati. Mungkin ke toilet. Itu yang ada di benakku saat itu. Tidak lama kemudian, Dedi kembali masuk ke dalam kamar. Perempuan yang tinggal di kamar sebelah kedengarannya lagi sedih Bri. Dia menangis dan bicara sendiri. Jadi Dedi memang benar ke toilet. Toilet yang letaknya dekat dengan kamar kosong yang ada di sebelah kanan kamarku. Ketika Dedi berjalan menuju toilet, dia mendengar suara perempuan yang terdengar menangis dan berbicara sendirian. Kamu nguping kamar sebelah ya Di? Tanyaku penasaran. Gak sengaja mendengar. Ketika lewat depan pintu, saya mendengar dia menangis terseduh-seduh. Jadi ikut sedih mendengarnya. Ada apa ya Bri? Kamu tahu? Jawab Dedi menjelaskan. Sudah biarkan saja, gak usah dipikirin. Jawabku yang menjadi agak merinding. Karena setelah mendengar apa yang Dedi ucapkan, malam itu pun aku tidak menceritakan perihal kamar sebelah yang sebenarnya dalam keadaan kosong. Belum saatnya aku cerita. Sebelum kedatangan Dedi, ada salah satu teman kuliahku yang mengalami kejadian yang nyaris sama dengan yang Dedi alami. Dia menelpon ke rumah untuk mencariku. Di ujung telepon ada yang menjawab kalau aku sedang tidak ada di rumah. Ketika ditanya dia siapa, perempuan itu menjawab, saya Teteh, dengan logat Sunda. Aku menceritakan hal itu kepada teman-teman satu kos kecuali Memi dan Sisi, perihal percakapan telepon temanku itu. Setelah kami semua membahasnya, terungkaplah bahwa ada beberapa teman dari Nando dan Doni yang mengalami hal yang sama. Teman-teman mereka itu pernah menelpon ke rumah dan ada yang menjawab telepon. Padahal dapat dipastikan kalau saat itu rumah dalam keadaan kosong. Ketika ditanya jati dirinya, perempuan itu juga bilang kalau dia adalah Teteh. Sejak saat itulah kami semua memanggil sosok perempuan yang sering muncul di rumah itu dengan sebutan Teteh. Dan rumah itu adalah rumah Teteh. Begitulah awal kisahnya. Setelah kurang lebih 3 hari lamanya, akhirnya Dedi pun pulang kembali ke Bogor. Aku mengantarnya ke terminal. Dalam perjalanan, akhirnya aku ceritakan semua kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah itu. Aku ceritakan semua detailnya. Di, saya ada yang mau diceritain nih, tapi jangan kaget ya.
ucapku membuka pembicaraan. Ada apa, Bri? Tanya Dedi penasaran. Begini, sebenarnya di rumah itu gak ada pembantu. Waktu pertama kali kamu datang, rumah dalam keadaan kosong, alias gak ada orang sama sekali. Kamar yang letaknya di sebelah kanan kamar saya itu sebenarnya gak berpenghuni, selalu dalam keadaan kosong. Gak ada yang betah lama-lama tinggal di situ. Dedi terdiam sambil terus mendengarkan. Lantas siapa yang angkat telepon waktu itu? Siapa yang membukakan pintu? Yang menangis terseduh-seduh di kamar sebelah siapa? Kemudian tiba-tiba Dedi bertanya dengan nada yang mulai meninggi. Aku hanya tersenyum melihat kepanikan Dedi. Kami penghuni kos, memanggil dia dengan sebutan Teteh. Beliau sudah meninggal sekitar tahun 80-an. Sambungku melanjutkan pembicaraan. Yang menjawab telepon Teteh, yang membukakan pintu Teteh juga, yang menangis terseduh-seduh di kamar sebelah ya Teteh juga. Dedi hanya bengong. Kenapa gak cerita dari awal sih, Bri? Setelah agak tenang, Dedi mulai bercerita. Pada malam sebelum dia pulang ke Bogor, ada kejadian yang membuatnya bingung. Walau cuma sebentar, tetapi sedikit menyeramkan. Sekitar jam 1 tengah malam, Dedi harus ke toilet. Seperti biasa, dia menggunakan toilet yang paling dekat dengan kamar yang bersebelahan dengan kamar kosong. Setelah selesai aktivitas di dalam toilet, Dedi keluar dan berniat langsung menuju kamar. Pada awalnya, tetapi setelah di depan pintu toilet, dia melihat ada perempuan yang sedang duduk sendirian di meja makan. Duduk di dalam remangnya cahaya di dalam rumah pada malam itu. Karena penasaran, Dedi langsung berubah niatan. Dia bermaksud berpura-pura menuju dapur untuk mengambil minum, supaya dapat melihat perempuan itu dari dekat. Selama tinggal di situ, Dedi sama sekali belum pernah bertemu dengan Memi ataupun Sisi. Ketika itu, Memi dan Sisi sedang ada keperluan di luar rumah selama beberapa hari. Malam itu, Memi dan Sisi memang belum juga pulang. Ketika sedang melintas tepat di depan perempuan itu, Dedi mencoba untuk berbasa-basi. Maaf, Mbak ini Memi atau Sisi? Saya Dedi, temannya Bri, ucap Dedi sambil mengulurkan tangan berniat mengajak bersalaman. Dedi bilang, malam itu lampu yang ada di atas meja makan hanya hidup sebagian. Walaupun masih remang-remang, Dedi masih bisa melihat dengan jelas penampilan dan wajahnya. Apalagi setelah perempuan itu menatap balik ke arah Dedi. Menurutnya, perempuan itu hanya diam tanpa kata dan tidak menyambut uluran tangan Dedi yang mengajak bersalaman. Dan ternyata setelah bertatapan cukup dekat, Dedi baru sadar bahwa perempuan itu adalah perempuan yang membukakan pintu rumah ketika Dedi pertama kali datang. Hanya saja malam itu wajahnya terlihat lebih cantik dan bersih. Tidak terlihat pucat seperti pada waktu Dedi melihatnya pertama kali. Berpakaian baju terusan panjang berwarna putih dan bermotif bunga, dengan rambut panjang yang terurai. Dia duduk bersandar pada salah satu kursi yang menghadap ke bagian belakang rumah. Oh maaf, saya kira Mami atau Sisi, ternyata Teteh, ucap Dedi sambil tersenyum. Teteh tersenyum balik, namun masih belum mengucapkan satu kata pun. Hanya terdiam sambil matanya tetap memandang ke arah Dedi. Kemudian Dedi berjalan menuju dapur dan menuangkan segelas air dengan posisi membelakangi Teteh. Setelah selesai minum, Dedi membalikkan badan dan kembali menghadap ke meja makan. Ternyata Teteh sudah menghilang, tidak terlihat lagi. Saat itu Dedi langsung merinding sekujur tubuhnya dan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kejadian yang baru saja dialami. Bergegas dengan sedikit berlari, Dedi langsung masuk kamar dan menutup pintu. Iya Dedi, itu Teteh. Kenapa baru cerita sekarang? Ya karena saya gak mau kamu ketakutan, ucapku setelah mendengar Dedi cerita panjang lebar. Setelah mengetahui cerita yang sebenarnya, Dedi langsung bilang kalau dia tidak akan mau lagi menginap di rumah Teteh kalau nanti kapan-kapan dia ke Bandung lagi. Tapi pada kenyataannya, kedepannya dia tetap menginap di rumah Teteh kalau ke Bandung, karena memang tidak ada pilihan lain. Setelah banyak kejadian-kejadian aneh yang melibatkan sosok Teteh di rumah itu, dan karena kejadian-kejadian itu tidak hanya menimpa kami yang penghuni rumah, tetapi beberapa teman juga, maka keadaan di rumah itu tidak bisa lagi menjadi normal. Kami jadi hampir selalu dalam ketakutan, entah ketika sendirian maupun ketika bersama dengan teman lainnya. Itulah alasannya kenapa banyak teman-teman yang sebisa mungkin tidak mau menginap di rumah Teteh kalau tidak terpaksa.
Mereka takut dengan keberadaan Teteh. Yang juga cukup aneh adalah Teteh malah sering muncul dengan kejadian-kejadian seramnya pada malam minggu, bukan malam Jumat atau malam-malam lainnya. Dan hampir dapat dipastikan, sepanjang yang kami tahu, Teteh tidak pernah muncul atau melakukan hal-hal yang menyeramkan apabila Memi dan Sisi ada di rumah. Kami tidak tahu kenapa, tetapi memang begitu kenyataannya. Aneh. Seiring berjalannya waktu, kami sudah memasuki sekitar 6 bulan tinggal di rumah Teteh. Kami harus terbiasa dengan keberadaan Teteh dan menerima fakta kalau Teteh sudah lebih dulu tinggal di rumah ini. Secara langsung maupun tidak langsung, kehidupan kami jadi terpengaruh akan keberadaannya. Tidak bisa dihindari beberapa kebiasaan yang kami lakukan di tempat kos lama sebelum rumah Teteh kami bawa ke rumah itu. Masing-masing penghuni memiliki hobi yang berbeda. Aku dan Nando hobi bermusik, Asep yang selalu membawa pekerjaan kantornya ke rumah, Doni yang biasa melakukan olahraga di bagian belakang rumah, Irwan yang hobi mendengarkan musik keras-keras. Itulah masing-masing memiliki kebiasaan yang masih selalu dilakukan di rumah Teteh. Bukan tanpa kendala. Ada saja peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi ketika kami melakukan hal-hal yang kami sukai. Beberapa kali sound system di kamar Irwan yang tiba-tiba hidup sendiri, atau malah tiba-tiba mati sendiri. Kadang, kalau aku dan Nando sedang bermain gitar sambil bernyanyi di ruang tengah sampai larut malam, tiba-tiba kami mendengar sayup-sayup ada suara perempuan yang ikut bernyanyi. Tanpa pikir panjang, kami langsung bubar dan masuk ke kamar masing-masing. Asep juga sering mengalami hal-hal yang aneh dikala dia menempati kamarnya yang terletak di paling pojok lorong samping rumah. Pekerjaan kantor yang dia kerjakan pada malam hari sampai menjelang pagi tiba-tiba berantakan semua. Data-data yang ada di komputer hilang. Beberapa kali Asep menemukan komputer di kamar dalam keadaan hidup, padahal dia yakin kalau pada malam hari sebelum tidur tidak lupa mematikannya. Ada satu kebiasaan beberapa dari kami yang merupakan kebiasaan yang kurang baik, tapi tidak semua, hanya beberapa. Kebiasaan itu biasa dilakukan ketika masih tinggal di tempat kos yang lama, yaitu membawa teman perempuan atau pacar ke dalam kos, kadang sampai pagi menjelang. Tapi ternyata sepanjang yang aku tahu, kebiasaan ini tidak pernah bisa dilakukan di rumah Teteh. Setiap berniat akan melakukan hal itu, ada saja kejadian yang sangat mengganggu dan membuat penghuni dan teman perempuannya ketakutan. Nando pernah bercerita, pada suatu malam dia membawa pacarnya ke rumah Teteh dan rencananya akan bermalam. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Kamar Nando letaknya di bagian belakang, bersebelahan dengan gudang, berhadapan langsung dengan taman terbuka. Awalnya semua berjalan normal, tidak ada gangguan apapun. Sampai ketika memasuki tengah malam, sesuatu mulai terjadi. Diawali dengan pintu, ada yang mengetuk dari luar. Tapi ketika Nando membukanya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Nando kembali menutupnya. Kejadian ketukan pintu itu terjadi berulang kali, sampai ketika Nando memutuskan untuk tidak mempedulikannya lagi. Pacar Nando sudah mulai ketakutan dan memaksa untuk pulang. Tapi Nando tetap mencoba untuk bertahan. Sampai suatu ketika, tiba-tiba tirai jendela kamar terbuka sendiri pelan-pelan. Jendela kamar Nando memang langsung berhadapan dengan taman kecil belakang. Di dalam gelapnya malam itu, sedikit dibantu oleh lampu teras, Nando dan pacarnya melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pojok taman, hampir bersandar pada tembok. Mereka melihatnya dengan samar, tetapi menurut cerita Nando, dapat dipastikan bahwa perempuan yang berdiri itu adalah Teteh. Teteh berdiri menatap ke arah kamar dengan raut muka yang sebagian tertutup rambut panjangnya. Dengan cepat, Nando langsung menutup tirai dan coba menenangkan sang pacar yang sudah histeris ketakutan. Tidak bisa dicegah lagi. Pacar Nando bersikeras ingin pulang saat itu juga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika keadaan sudah mulai tenang, Nando membuka pintu kamar dan berjalan keluar rumah melalui pintu depan. Dalam perjalanan ke pintu keluar, sayup-sayup suara mendengar suara Teteh tertawa cekikikan, semakin membulatkan tekad sang pacar untuk pulang. Itulah salah satu contoh kejadian yang kami alami apabila kami mencoba untuk membawa teman perempuan untuk bermalam atau hanya sekedar berbincang di dalam kamar sampai larut. Ada pula teman perempuan yang sampai mengalami trauma
Dia bilang Teteh menjadi sering datang di dalam mimpinya, membuat dia tidak pernah mau lagi datang ke rumah Teteh, walaupun pada siang hari. Jadi, dapat dipastikan kalau kami tidak pernah berbuat maksiat di rumah itu. Teteh akan selalu mengganggu. Dia tidak pernah membiarkan hal itu terjadi. Pada suatu malam, Asep baru saja sampai di rumah ketika jam menunjukkan hampir di pukul 1 lewat tengah malam. Dalam keadaan badan yang sudah teramat lelah setelah beraktivitas harian, tapi Asep masih ingat kalau dia belum sholat isya. Setelah berganti pakaian, Asep berjalan keluar kamar dan menuju toilet untuk berwudu. Dari kamarnya menuju toilet, Asep harus melewati lorong samping rumah yang cukup menyeramkan. Lorong yang gelap karena tidak ada satupun lampu yang terpasang. Toilet yang dituju adalah toilet yang letaknya di sebelah kanan kamar Irwan. Agak jauh memang, tetapi itulah toilet yang terdekat dari kamar Asep. Menurutnya, malam itu suasana rumah sudah sepi karena penghuninya sudah tidur di kamar masing-masing. Waktu itu Asep sudah mengetahui keberadaan Teteh dan dia termasuk penghuni rumah yang sangat takut akan keberadaannya. Karena sudah berniat untuk melaksanakan sholat, Asep tetap memaksa diri untuk berwudu di tengah ketakutan yang sudah dirasakan sejak baru melangkahkan kaki keluar kamar. Setelah selesai wudu, Asep kembali ke kamarnya. Tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan. Tapi di dalam kamar, dia melihat sesuatu yang aneh. Asep melihat ada 2 sajadah yang tergelar. Satu sajadah berposisi sebagai tempat imam, sajadah yang satunya lagi tergelar di kanan belakang untuk makmum. Siapa yang menggelar 2 sajadah? Kalimat itu yang ada di dalam pikiran Asep saat itu. Tapi karena tubuh sudah dalam keadaan sangat lelah, dia tidak memusingkan tentang hal itu. Kemudian Asep langsung mengambil posisi sholat di atas sajadah yang letaknya di depan, dengan posisi kiblat menghadap jendela membelakangi pintu kamar. Dengan khusyuk Asep melaksanakan sholat. Rakaat pertama tidak terjadi apa-apa. Rakaat kedua juga tidak terjadi apa-apa. Asep tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tapi ketika memasuki rakaat yang ketiga, tiba-tiba Asep mendengar suara pintu kamar terdengar seperti ada yang membuka. Pintu kamar yang dia sangat yakin dalam keadaan terkunci ketika hendak memulai sholat. Tidak mempedulikan hal itu, Asep tetap mencoba meneruskan sholat dengan khusyuk. Sampai kemudian ketika dia takbir untuk melakukan ruku, dia mendengar suara takbir juga yang mengikuti di belakangnya. Asep mendengar suara takbir yang keluar dari mulut seorang perempuan. Dari sudut mata ketika sedang melakukan ruku, Asep melihat ada perempuan lengkap dengan mukenanya dalam posisi ruku juga di satu saf belakang sebelah kanan. Astagfirullahaladzim. Asep tetap melanjutkan sholat. Perempuan itu terus mengikuti gerakan-gerakan sholat layaknya sebagai makmum. Terdengar pelan, Asep juga mendengar sang makmum berbisik mengucapkan bacaan sholat lengkap dengan takbir ketika akan berpindah posisi. Hal itu terjadi sampai sholat memasuki rakaat terakhir. Dalam kekhusyukan sholatnya, Asep beberapa kali menyelipkan membaca istighfar. Tibalah saat ketika posisi duduk di tahiyatul akhir, di mana pada akhirnya Asep harus mengucapkan salam dan menolehkan wajah ke arah kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep memalingkan wajah ke arah kanan. Iya, tidak secara langsung. Asep melihat Teteh duduk di belakangnya dan terdengar pelan ikut mengucapkan salam juga. Setelah mengucapkan salam yang kedua, Asep langsung mengambil posisi duduk bersila tanpa sedikit pun berani menolehkan wajah ke arah belakang. Setelah selesai, Asep meneruskan berzikir selama beberapa menit. Di tengah-tengah zikirnya, Asep mendengar suara pintu lagi. Kali ini, pintu terdengar seperti ada yang menutupnya. Setelah terkumpul keberanian, dia memaksa diri untuk menoleh ke belakang. Kosong. Teteh sudah tidak ada. Makasih ya teman-teman udah nyaksiin video di bagian ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah komen. Atas perhatiannya, admin ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat Bri karena sudah mengizinkan tulisannya untuk dimuat di channel ini. Dan atas perhatiannya, admin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.